Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Aceh hari ini untuk meninjau penanganan pasca banjir bandang dan juga tanah longsor. Kami hadirkan informasi terkini langsung dari Aceh Tamiang dan juga dari Takengon. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Haidar dan juga ada Wanasari di sana. Pertama kami akan menuju ke Aceh Tamiang, sudah ada Wanasari di sana. Wana, informasi terkini. Ya, Ana dan pemirsa, yang dijadwalkan Presiden Prabowo dan sejumlah menteri ini akan hadir menjenguk para korban bencana di Aceh Tamiang, persisnya di salah satu posko di Jembatan Kuala Simpang. Di sini sudah ada ratusan warga yang menantikan kehadiran Presiden begitu. Ada sedikitnya 89 kepala keluarga dari Desa Sukajadi, Kecamatan Karangbaru yang berada di posko ini. Sekitar ada 50 tenda yang diperuntukkan bagi para korban bencana yang ada di sini. Kami juga melihat tadi ada aktivitas dari personel kepolisian yang sedang memberikan trauma healing kepada anak-anak yang ada di posko ini. Ada jumlahnya puluhan begitu anak-anak yang diberi penghiburan, kemudian ada mainan juga yang diberikan kepada mereka, sehingga ini minimal bisa mengobati sedikit trauma yang dirasakan oleh anak-anak yang ada di pengungsian ini. Kami melihat dengan situasi pengungsian ini, mungkin saat ini mereka baik-baik saja, tetapi beberapa hari ke depan kita tidak bisa memprediksi bagaimana kesehatan mereka, karena kondisi di pengungsian ini juga bila siang hari panas, kemudian banyak sekali debu yang ini tentu mengancam kesehatan para pengungsi yang ada di sini. Kami juga melihat banyak pengungsi di sini yang sudah menggunakan masker untuk paling tidak sebagai upaya menjaga kesehatan mereka. Dijadwalkan, kami tadi sudah melihat kehadiran Kapolri, juga ada Menteri Sosial yang ada di sini. Kami belum mengetahui menteri siapa lagi yang akan mendampingi Presiden ketika berdialog dengan warga. Saya akan berbincang dengan dan informasi yang kami dapatkan, Presiden Prabowo bertolak dari Bandara Lanut Pondo Medan dan informasinya baru saja landing di Kabupaten Aceh Tamiang dan sedang menuju ke lokasi ini. Tapi sembari menunggu kehadiran Presiden, saya akan berbincang dengan warga di sini. Ibu, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Rabuya. Ibu Rabuya. Ibu Rabuya. Bu, boleh cerita kondisinya, Bu, saat bencana terjadi, bagaimana kondisi rumah Ibu? Kondisi rumah kami sudah nggak layak huni. Habis itu sebagian tetangga saya rumahnya pada Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto saat ini sudah dalam perjalanan untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan juga longsor, termasuk di kabupaten seperti Aceh Tamiang yang terdampak parah. Sambil menunggu kunjungan Presiden ke Aceh Tamiang untuk memantau penanganan pasca banjir, kami ajak Anda menuju ke wilayah Takengon. Sudah ada rekan kami Haidar di sana. Selamat pagi, Haidar. Informasi terkini silakan. Ya, Ana, bisa kita kabarkan kepada pemirsa bahwa rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Aceh Tengah dan rencananya dilakukan pada siang hari nanti. Namun untuk persiapan kedatangan Presiden ke wilayah Aceh Tengah, berbagai persiapan telah dilakukan baik dari BNPB dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri. Yang dimana bisa kita kabarkan bahwa sebelumnya 14 hari, 2 pekan yang lalu tidak ada posko pengungsian. Tiba-tiba mulai kemarin telah dibangun posko pengungsian yang sangat besar di kawasan Kebayakan, yang dimana jumlah pengungsi sudah diarahkan untuk tinggal di posko pengungsian tersebut. Meski baru dibangun sejak kemarin untuk kepentingan kedatangan Bapak Prabowo Subianto di Aceh Tengah, warga berharap posko ini tidak lagi dibuka ataupun dibongkar setelah Presiden nanti meninggalkan Aceh Tengah. Kepada Presiden, warga nanti akan berharap bahwa selain posko tidak dibongkar kembali, juga mereka berharap direlokasi ke tempat yang lebih aman ataupun dibangun rumah yang lebih layak, karena rumah tempat tinggal mereka saat ini sudah tidak ada. Selain itu juga warga nanti juga rencana akan meminta kepada Presiden agar menjamin pasokan pangan dan segera mengatasi berbagai kerusakan terhadap jalan dan jembatan, sehingga aktivitas normal warga bisa kembali normal. Oke, Haidar, sejauh ini apa yang paling dibutuhkan warga di lokasi Anda? Ya, yang sangat dibutuhkan saat ini adalah makanan, air bersih, dan selimut. Karena wilayah ini wilayah yang dingin di Aceh. Selain itu juga warga meminta
yang paling utama hari ini adalah obat-obatan dan juga membuka akses agar masyarakat bisa keluar dan masuk mencari sembako. Sejauh ini bagaimana dengan pembukaan akses, Haidar? Ya, sejauh ini menurut pantauan kita penanganan dari pihak Satgas ataupun pemerintah yang telah dibentuk oleh Presiden hari ini sangat lamban karena sudah 2 pekan lebih bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah ini baru akses bisa dibuka baru 30%, sedangkan 70% lagi itu masih terkurung dan masih tak bisa diakses. Sehingga Kabupaten Aceh Tengah ini masih terisolir dari kabupaten lain, sehingga untuk memasok pasangan di pasokan pangan ke wilayah ini sangat sulit, Ana. Oke, Haidir, pemasokan pangan ini sangat sulit. Bagaimana selama ini warga bertahan, Haidir? Ya, untuk bertahan hidup sebagian masyarakat dari Aceh Tengah sendiri nekat berjalan kaki walaupun puluhan kilometer itu ke Kabupaten Aceh Utara dan Dirun. Mereka harus pun berjalan hingga 1 hari atau 2 hari, berjam-jam ratusan kilo itu tidak masalah, asalkan mereka dapat beras dan bermacam-macam makanan lainnya sehingga bisa dibawa pulang ke tempat pengungsian atau rumah mereka untuk dimakan bersama keluarga mereka. Dan ini adalah perjuangan sangat berat dari bencana. Dari darurat bencana hari ini telah menjadi darurat sosial dan kemanusiaan terjadi di Aceh Tengah ini, Ana. Oke, Haidir, Anda katakan untuk mendapatkan makanan saja masih sulit. Bagaimana dengan sanitasi, air bersih, dan lain sebagainya? Dan perusahaan ini itu tidak ada, Ana. Walaupun ada itu hanya terbatas seperti tempat-tempat pemerintah, kantor-kantor pemerintahan yang masih ada. Atau itu pun terkendala dengan kekurangan air. Dan ini sangat berdampak terhadap penyebaran penyakit ke depannya terhadap para pengungsi dan warga yang ada di Aceh Tengah. Oke, baik, terima kasih laporan langsung Haidir dari Takengon di Aceh. Selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda kembali menuju ke rekan kami Wana Sari yang berada di Aceh Tamiang. Wana, silakan laporan Anda. Ya, Ana dan pemirsa, Presiden Prabowo baru saja tiba di Aceh Tamiang, baru saja mendarat. Dan menurut informasi, Presiden bersama rombongan ini sedang dalam perjalanan menuju posko di Jembatan Kuala Simpang. Dan di sini sudah ada ratusan pengungsi yang berkumpul di sini beserta anak-anak mereka untuk menyampaikan berbagai keluhan yang diharapkan ini bisa menjadi atensi bagi Presiden begitu, karena informasi yang kami dapatkan sejauh ini rata-rata warga di sini membutuhkan agar rumah-rumah mereka diperbaiki ataupun mereka yang rumahnya sudah tidak layak huni atau hanyut terbawa arus banjir, mereka berharap agar rumahnya dibangun kembali. Dan warga juga berharap mereka tidak berlama-lama tinggal di tenda ini karena selain ini mengancam kesehatan mereka, tentunya mereka juga ingin memiliki rumah dan memulai hidup baru begitu. Dan dari amatan kami di lokasi ini sudah hadir Kapolri, juga Menteri Sosial yang sejak tadi sudah berada di sini. Kami juga melihat sejumlah personel kepolisian ini melakukan trauma healing terhadap anak-anak korban bencana. Dan sejauh ini pengamanan juga cukup kondusif dilakukan oleh para petugas baik TNI maupun Polri. Dan harapannya setelah kunjungan Presiden dan sejumlah menteri ini ada progres yang cukup besar begitu terhadap upaya penanganan dan pemulihan Kabupaten Aceh Tamiang pasca dilanda bencana. Ini sudah memasuki pekan ketiga, Ana Tialita dan pemirsa. Namun sayangnya sampai malam tadi juga kami amati penerangan di sekali. Baik, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali meninjau Aceh hari ini untuk meninjau langsung penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Sebelumnya juga memang Prabowo telah 2 kali meninjau daerah terdampak di Aceh sejak awal Desember. Pemirsa, pada kunjungan terakhir, Presiden Prabowo telah berfokus pada percepatan perbaikan akses jalan, kemudian distribusi bantuan dan juga penanganan evakuasi.
Dan ini pemirsa merupakan kunjungan kerja lanjutan untuk memastikan bahwa bantuan, kemudian evakuasi dan pemulihan infrastruktur berjalan cepat dan juga tepat sasaran kembali. Kami hadirkan informasi langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Sudah ada Wana Sari di sana. Wana? Ya, Ana, kami masih menantikan kehadiran Presiden Prabowo dan sejumlah menteri yang dijadwalkan akan menyambangi warga korban bencana, persisnya di jembatan Kuala Simpang, Kota Aceh Tamiang. Dan di sini sudah berkumpul ratusan warga yang memang menghuni sekitar 50 tenda sejak 2 atau 3 hari terakhir kami amati di sini. Dan terlihat sejumlah personel kepolisian ini memberikan trauma healing kepada anak-anak korban bencana yang diharapkan minimal ini bisa menghibur mereka sesaat begitu, walaupun mereka akan menghadapi trauma panjang pasca bencana yang mereka hadapi. Mereka berjuang bagaimana untuk bisa selamat, dan walaupun harta benda mereka, rumah mereka bisa dikatakan hampir 100% hilang begitu. Dari rata-rata korban bencana yang kami ajak berbincang, mereka membutuhkan agar pemerintah segera membangun rumah-rumah mereka untuk memulai hidup baru. Walaupun secara ekonomi mereka sudah tidak punya harta, mereka tidak tahu harus melakukan apa dan memulai dari mana, karena aktivitas perekonomian di kota ini sampai detik ini pun masih mati begitu. Belum ada aktivitas pertokoan, toko-toko juga masih tutup, apalagi kantor pemerintahan ini juga beroperasi hanya di posko-posko yang memang menangani para korban banjir. Ana. Oke. Wana, apa yang saat ini sedang dilakukan oleh anak-anak ini? Tadi kami dengar ada nyanyian-nyanyian begitu. Apa yang sebenarnya sedang dilakukan? Baik, tampaknya sambungan kami dengan reporter TV One Wana Sari ini sedang ada gangguan, mengingat kondisi terkini di Aceh Tamiang masih belum pulih, pemirsa. Dan peninjauan daerah terdampak bencana ini akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang akan mengecek langsung kondisi beberapa daerah terdampak banjir dan longsor di Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Adapun fokus utama untuk kunjungan kali ini adalah melihat perkembangan penanganan bencana, kemudian distribusi bantuan, proses evakuasi, serta upaya untuk membuka kembali akses jalan dan juga infrastruktur yang rusak. Selanjutnya, kemudian informasi yang kami dapatkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memimpin rapat koordinasi khusus bersama dengan jajaran kementerian, kemudian BNPB, Forkopimda, serta pemerintah provinsi yang terdampak untuk bertujuan mempercepat dan juga menyederhanakan strategi penanggulangan darurat dan juga pemulihan pasca bencana. Kami coba kembali pemirsa menghubungi rekan kami Wana Sari yang berada di Aceh Tamiang, Aceh untuk memantau situasi dan juga kondisi terkini. Wana Sari sudah bisa bergabung kembali dengan kami kah? Iya, Ana, apakah Anda mendengar suara saya? Baik, Wana, silakan. Mbak, sama metro. Iya. Kalau Bapak tiba Iya. Ana, Tealita dan pemirsa, saat ini warga pengungsi sedang menantikan kehadiran Presiden Prabowo begitu. Dan jika tadi Anda bertanya apa yang dilakukan oleh anak-anak di sini, kami dapat menginformasikan bahwa sejak tadi sejumlah personel kepolisian ini sedang melakukan trauma healing, memberikan hiburan dan mengajak anak-anak ini bermain begitu, sembari memberikan mainan-mainan kecil dengan harapan ini bisa mengobati atau menghilangkan sejenak saja rasa trauma yang dialami oleh anak-anak korban bencana ini. Dan di sini ada puluhan anak-anak yang mereka bisa bertutur secara nyata gitu ya, menceritakan apa yang mereka alami, sehingga ininya akan melekat di ingatan mereka hingga dewasa nanti. Dan harapannya dengan mengikuti trauma healing ataupun diberikan hiburan-hiburan kecil seperti ini akan bisa memberikan
obat trauma bagi para korban khususnya anak-anak. Dan sejauh amatan kami di sini juga ada balita, kemudian ada ibu hamil. Ya, Ana. Oke, baik terima kasih. Wanasari mengabarkan langsung dari Aceh, Tamiang, Aceh.